Oke, silakan dijawab ya. Jangan khawatir salah, karena nanti kita akan bahas sama-sama. Oke, kita coba bahas ya. Jawaban dari Anissa itu tadi SSB. Oke. Nah, nah, soal ini akan mewakili materi terkait dengan biologi sel. Nah, yang harus teman-teman ingat bahwa dalam metode atau pengecekan DNA atau hasil dari isolasi DNA itu kita bisa menggunakan metode-metode blotting ya. Nah, blotting itu ada banyak macam-macam. Ada Southern, kemudian ada Western, dan ada Northern. Nah, bedanya apa? Ini saya share gambarnya ya. Oke, bisa dilihat ya. Untuk nah, kita akan mengisolasi. Yang diisolasi itu ada DNA, RNA, dan protein. Nah, setiap metode itu berbeda sampelnya nanti. Oke, jadi kalau untuk DNA itu yang digunakan adalah Southern blot. Oke, kalau RNA itu Northern blot dan protein itu Western blot. Oke, ini ya perbedaannya. Jadi kalau kita punya sampelnya adalah hasil isolasi DNA, maka kita menggunakan pemisahnya ini adalah Southern blot. Kalau RNA berarti Northern blot dan protein itu Western blot. Karena nanti perbedaan ini ya, perbedaan yang digunakan sampelnya. Oke, tadi di soal itu ada isolasi DNA dari leukosit dan itu dilanjutkan dengan analisis Southern blot untuk mendeteksi ukuran ekson gen globin. Oke. Apakah isolasi DNA dari leukosit yang diambil dari
penyakit anemia sel sabit itu bisa dianalisis oleh Southern. Pertanyaannya kan seperti itu ya. Southern itu kan tadi kalau dilihat adalah apa? Dia mengecek DNA. Nah, kita balik lagi. Yang perlu dipahami dari soal ini adalah anemia sel sabit itu adalah mutasi titik. Ini dulu ya, mutasi titik. Misalnya, kok mutasi titik itu kan kalau kita punya gen ATGC misalnya, ATGC AC gitu ya. ATGC AC, kalau mutasi titik berarti apa yang berubah? Misalnya dia berubah A-nya ya, jadi ATG CGC. Nah, ini adalah terjadi mutasi titik pada A berubah jadi G. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Sehingga nanti yang berubah itu adalah apanya? Asam amino yang ditranslasikan. Jadi, walaupun dia mutasi titik, tapi mutasi titik itu tidak merubah panjang dari utasnya. Sama ya utasnya ya. Jadi kalau dia menggunakan isolasi DNA gitu untuk melihat perbedaan leukosit yang termutasi, itu dia tidak bisa terlihat perbedaannya karena yang termutasi dan yang tidak termutasi itu sama panjang DNA-nya. Nah, karena itu tidak bisa kita gunakan Southern blot. Yang paling tepat itu apa berarti? Karena kita mengambilnya adalah dari protein ya, atau asam amino yang berubah karena perubahan mutasi titik itu. Sehingga kalau di sini berarti yang akan berbeda adalah asam amino. Kalau asam amino atau protein berarti menggunakannya Western. Oke, seperti itu ya cara menganalisisnya. Jadi kalau yang A itu jawabannya salah. Kemudian yang B, isolasi DNA. Isolasi DNA dari leukosit dilanjutkan dengan elektroforasi DNA. Dari intron gen globin. Nah, ini juga ya. Jadi kalau misalkan teman-teman mengingat ada istilah namanya intron dan ekson. Kalau intron itu adalah suatu utas yang tetap, dia tidak bisa terjadi mutasi di situ. Nah, yang terjadi mutasi itu biasanya pada utas ekson, sehingga yang paling tepat adalah dari ekson ya. Jadi ini kalau dia bilang intron itu salah berarti. Jadi jawabannya salah. Kemudian yang C, isolasi DNA dari leukosit dilanjutkan dengan amplifikasi PCR dan hibridisasi alel spesifik oligonukleotida. Oke, ini isolasi dari DNA dari leukosit dilanjutkan dengan amplifikasi hibridisasi. Nah, kalau ini betul ya. Jadi untuk melihat hasil dari mutasi yang terjadi, yang dilakukan adalah mengamplifikasinya. Jadi ada suatu PCR yang namanya hibridisasi alel spesifik oligonukleotida. Jadi ini jawabannya betul. Oke, kemudian analisis Northern blot dari ekstrak sel darah merah. Apakah betul Northern blot itu memeriksa ekstrak sel darah merah? Tidak tepat ya, karena
Northern blot itu dia sampelnya kalau dari sini adalah RNA, jadi tidak betul jawabannya. Jadi salah. Oke, jadi jawaban untuk nomor 2 ini adalah salah, salah, benar, salah. Seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan. Yang ini udah sempat dibahas ya di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Kemudian oke, mungkin ini bisa nih, nomor 4 ya. Nomor 4, respirasi seluler merupakan proses katabolisme bagi organisme aerob yang menghasilkan energi dengan cara membelah makromolekul sehingga menghasilkan ATP. Proses ini dibagi menjadi 3 fase utama, yakni glikolisis, siklus Krebs, dan rantai transport elektron. Nah, ini teman-teman harus mengingatnya ya, karena itu seperti apa pengetahuan yang wajib diketahui untuk metabolisme ini ya. Nah, tentukan apakah pernyataan berikut benar atau salah mengenai respirasi seluler. Yang A, NADH mengalami reduksi pada proses rantai transport elektron. Kemudian yang B, oh ini ada spill-spillnya nih jawabannya. Saya hapus dulu ya. Oke, yang B, setiap pelepasan karbon dioksida selalu diiringi dengan pembentukan NADH. Yang C, semua jenis makromolekul harus melewati ketiga fase utama respirasi seluler untuk menghasilkan ATP. Yang D, selama respirasi air berlangsung, pH matriks mitokondria lebih rendah dibandingkan ruang antar membran. Silakan dijawab dulu. Tadi kayaknya ada partisipan yang masuk ya, cuman keluar lagi. Jadi masih Anissa sendirian nih, nggak apa-apa ya. Silakan dijawab. Bagaimana Anissa, atau apa mau mencoba jawab atau langsung dibahas? Oke, kita bahas ya. Um, Oke, saya akan memberikan. Ini pedas nak. Ambil yang tomat. Itu pedas. Saya akan memberikan gambar terkait dengan siklus Krebs ya. Yang ini, Bu. Yang ini. Yang ini, Bu. Sebentar ya. Sebentar.
Oke, jadi di gambar ini adalah siklus Krebs ya. Kita lihat perbesar dulu. Oh, ini baru join ya, Dava. Silakan mengikuti, langsung mengikuti saja. Oke, jadi dalam pertanyaannya itu kan ada dalam pernyataannya NADH mengalami reduksi pada proses rantai transport elektron. Nah, apakah benar dia mengalami reduksi ya? Kita lihat kalau dari teorinya, teman-teman harus bisa membedakan antara reduksi dan oksidasi. Jadi kan dalam proses metabolisme, khususnya ini katabolisme ya. Katabolisme itu kan pemecahan glukosa, pemecahan ya glukosa menjadi ATP. Jadi ini adalah respirasi seluler, katabolisme, dan organismenya aerob. Jadi dia ada oksigen yang digunakan, kemudian akan memecah makromolekulnya yang berupa glukosa sehingga menghasilkan ATP. Gitu. Jadi kalau katabolisme itu ini. Lalu kalau anabolisme fotosintesis. Jadi kebalikan dari proses katabolisme. Katabolisme itu kan memecah ya. Kalau anabolisme menyusun. Nah, yang dipecah itu glikolisis menjadi ATP. Nah, kebalikannya kalau fotosintesis itu ATP-nya digunakan untuk menghasilkan glukosa. Nah, kalau ini glukosanya dipecah dengan beberapa fase, yakni glikolisis, siklus Krebs, dan rantai transport. Oke, yang terlibat dalam proses glikolisis, siklus Krebs, dan rantai transport itu, oke ini gambar yang berbeda ya di soal selanjutnya. Nah, yang ini kita memerlukan NAD plus dan NAD itu akan membentuk NADH. Jadi salah satu produk dari glikolisis itu adalah NADH. Ya. Di sini pernyataannya NADH mengalami reduksi pada proses rantai transport elektron. Nah, transport elektron tuh setelah siklus Krebs ya. Nah, yang perlu teman-teman ingat bahwa reduksi itu adalah mendapatkan elektron. Gitu. Jadi reduksi itu dia artinya mendapat. Kalau oksidasi berarti apa? Kebalikannya ya, kehilangan elektron ya. Nah, yang harusnya terjadi pada NADH pada rantai transport elektron itu adalah dia kehilangan elektron. Jadi ini dalam gambar nggak ada ya sebenarnya. Tapi kalau misalkan kalau dalam glikolisis oke, dia mengalami reduksi. Tapi kalau dalam transport elektron dia akan kehilangan. Jadi kalau dibilang reduksi salah ya. Nanti nak reduksi itu salah. Karena yang terjadi itu adalah oksidasi. Oke ya. Nggak boleh sebentar tuh.
Nah, yang B, setiap pelepasan karbon dioksida selalu diiringi oleh pembentukan NADH. Benar atau salah? Setiap pelepasan karbon dioksida. Nah, kalau digambar, oke, yang tadi ini salah ya jawabannya. Nah, yang B, setiap pelepasan karbon dioksida selalu diiringi pembentukan NADH. Ini ada lepas karbon dioksida di glikolisis, kemudian ada juga di siklus Krebs. Betul ya? Kalau dari gambar, setiap ada pelepasan karbon dioksida, maka disertai dengan pembentukan NADH, itu betul. Lalu yang C, semua jenis makromolekul harus melewati 3 fase utama respirasi seluler untuk menghasilkan ATP. Apakah iya? Makromolekul itu apa aja, teman-teman ingat nggak? Makromolekul itu ada glukosa, ya. Kalau glukosa berarti dia turunannya dari karbohidrat. Kemudian ada lipid, itu dari lemak. Lalu ada asam amino. Asam amino berarti dari apa? Protein. Itu ya makromolekul yang penting yang kita pecah dari proses metabolisme itu. Nah, di sini saya dapat gambar juga nih ya terkait dengan proses metabolisme dari makromolekul. Sebentar ya. Besar dulu. Nah, ini biasanya spesifik dipelajari di metabolisme ya. Ada metabolisme protein, ada metabolisme pati, ada metabolisme lemak. Nah, kalau protein itu monomernya, kalau protein kan polimer. Berarti kalau monomer dari protein itu adalah asam amino. Kemudian kalau pati kan karbohidrat ya. Polimernya namanya pati atau glikogen dan monomernya itu adalah glukosa. Nah, kemudian kalau lemak dibagi 2. Dia akan dipecah menjadi gliserol dan asam lemak. Seperti itu. Nah, semuanya akan dipecah untuk mendapatkan ATP. Yang paling utama untuk membentuk ATP itu adalah apa, teman-teman? Ingat nggak? Glukosa ya, yang paling utama untuk membentuk ATP. Nah, yang lainnya seperti asam amino dan lemak itu akan menjadi cadangan. Seperti itu. Nah, apa saja yang akan melewati, kalau pertanyaannya kan semua jenis makromolekul harus melewati ketiga fase utama. Benar atau tidak? Nah, kalau kita lihat di gambar, fase utama itu hanya dilalui oleh 3 fase utama itu hanya dilalui oleh apa nih? Glukosa saja ya. Glukosa dan protein. Nah, kalau lemaknya dia enggak. Dia langsung bisa membentuk ATP dari glikolisis dan siklus Krebs aja. Jadi tidak perlu melakukan transport elektron. Jadi kalau ini tidak betul ya jawabannya, yang C ini salah. Lalu yang D, pernyataan D, selama respirasi aerob berlangsung, pH metrik mitokondria lebih rendah dibandingkan dengan ruang antar membran. Oke, ini pernyataannya membutuhkan hafalan mungkin ya, pengetahuan tentang hal ini gitu. Jadi kalau misalkan dibilangnya pH matrix mitokondria, jadi kan kalau metabolisme ini ya, katabolisme itu akan terjadi pada matriks di sini ya.
matriks itu ada di dalam krista dari mitokondria. Lalu ini ada ruang antar membran. Kalau dari teorinya, pada saat respirasi aerob itu pH matriksnya itu lebih tinggi. Jadi kalau misalkan dia bilang lebih rendah tuh salah. Sebentar saya coba carikan gambarnya dulu ya. Oke, ini ada kayaknya nih. Kalau ini dari jurnal sih ya. Sebentar. Nah, ini ada perbedaan antara matriks dan membran antar ruang, interspace membran ya. Jadi, kalau dibilang pH matriks mitokondria lebih rendah, pH itu kan berarti pH lebih rendah itu berarti asam. Kalau asam itu berarti um, pH-nya, tunggu ya, kalau asam pH matriks lebih rendah daripada ruang antar membran. Proton motif force due to pH gradients. Oke, jadi kalau dia lebih rendah nanti akan terjadi osmosis gitu. Nah, di sini lebih rendah itu salah ya, karena kenyataannya pH-nya lebih tinggi atau lebih basa. Jadi perbedaannya sih sebenarnya nggak terlalu jauh, tapi kalau di matriksnya, kalau kita lihat di gambar ini pH-nya 7,9, berarti lebih tinggi daripada pH di ruang antar membran. Itu ya untuk teorinya. Oke, kita lanjut ke nomor selanjutnya. Ini kemarin sudah ya kita bahas di hari kemarin. Nanti teman-teman bisa membacanya, nanti saya share hasil ininya ya, soal dengan kunci jawabannya di sini. Oke, mungkin bisa dijawab dulu nih soal yang nomor 6 ya, silakan. Saya sambil tinggal ke kamar mandi dulu ya. Teman-teman silakan jawab dulu.
Oke, sudah ada yang bisa menjawab? Kalau belum, kita langsung bahas aja ya. Hmm. Oke, rekomendasi homolog. Nah, ini istilah rekomendasi homolog. Kemudian adalah suatu bentuk mekanisme sel dalam memperbaiki kerusakan DNA berupa DNA double strand break. Perhatikan skema beberapa mekanisme rekombinasi homolog di bawah ini. Oke, jadi yang pernyataan A, rekombinasi homolog dapat menyebabkan berkurangnya diversitas gen dalam suatu organisme. Ini apa namanya? Untuk mengingatnya sebenarnya mudahnya homolog itu kan hal yang sama ya, homolog gitu. Jadi kalau misalkan rekombinasi itu kan berarti dia penggabungan rekombinasi atau rekombinan ya, homolog dapat menyebabkan berkurangnya diversitas. Nah, kalau dia terjadi suatu kesamaan berarti diversitasnya atau keragamannya berkurang. Nah, gitu aja. Homolog itu kan berarti sama ya, gennya, alelnya sama. Yang istilah kebalikannya itu adalah hetero. Seperti itu. Jadi, dia betul ya, kalau homolog itu membuat berkurangnya diversitas atau keberagaman, maka dia betul. Lalu yang B, skema rekombinasi homolog di atas terjadi pada saat mitosis. Bisa perbesar kali ya gambarnya. Terjadi pada saat mitosis. Mitosis. Kalau ini kan, kalau mitosis itu kan dari, iya, mitosis itu kan dari sel tubuh ya. Iya, maaf, sel tubuh ya. Nah, kalau kita lihat dari gambar, itu kan selnya ada sepasang sel dari ibu dan ayah. Berarti ini bisa diasumsikan bahwa selnya adalah sel gamet, berarti kalau rekombinasinya bukan terjadi pada saat mitosis ya, tapi saat meiosis gitu. Jadi kalau ini jawabannya salah. Kemudian rekombinasi homolog hanya dapat terjadi pada segmen heliks ganda DNA yang memiliki kemiripan sangat tinggi satu sama yang lain. Oke, rekombinasi itu kan apa ya? Dia pertukaran. Kalau homolog berarti balik lagi tadi, homolog itu memiliki kemiripan. Jadi kalau dia bilang memiliki kemiripan yang sangat tinggi satu sama lain berarti benar. Lalu yang D, rekombinasi homolog dapat menyebabkan terjadinya sel kanker. Ini kita bisa melihatnya dari sisi kalau misalkan selnya itu sama dan kan selnya tuh kalau homolog sama ya, kemiripannya sama.
Kalau sel satu dia mengalami cancer, nah kemungkinan untuk sel yang sama itu mengalami cancer itu juga tinggi gitu. Jadi seperti itu ya. Kalau dari pernyataan ini kita asumsikan seperti itu berarti jawabannya benar. Karena kemiripan yang sangat tinggi itulah ada kemungkinan memiliki apa ya namanya sifat yang sama sehingga kalau yang satunya memiliki sel kanker, nah yang satunya lagi bisa kemungkinan mendapatkan hal yang sama gitu. Jadi yang nomor 6 ini jawabannya BSBB. Seperti itu. Oke, ini kita lewat dulu ya. Kita masuk ke yang ini. Oh, ini kayak bisa deh. Soal nomor 8, enzim restriksi. Namanya restriksinya HAPA 2. HAPA 2 merupakan salah satu alat yang digunakan untuk menganalisis metilasi DNA. Enzim ini memiliki situs restriksi 5 aksen CCGG, 3 aksen namun tidak akan memotong sisi pada DNA yang termetilasi pada residu sitosin. DNA DNA genomik dari 3 organisme diberi perlakuan enzim restriksi HAPA2 ini. Lalu hasilnya dianalisis menggunakan gel elektroforesis. Visualisasinya, visualisasi dari gel elektroforesis itu seperti ini ya, pita-pitanya itu terbaginya teman-teman bisa lihat bahwa ada yang di atas dan di bawah. Nah, kita lihat dari sisi benar atau salah ya pernyataannya. Yang pernyataan A, apabila panjang DNA genomik yang dianalisis dari ketiga spesies sama, maka DNA genomik tikus menggunakan maka DNA genomik tikus mengandung lebih banyak gen yang tidak terekspresi. Lalu yang B, pada Drosophila dan E. coli, situs pemotongan enzim restriksi HP2 tidak mengalami metilasi sehingga banyak fragmen yang berukuran besar. Oh, ini ada jawabannya. Saya lihat dulu ya. Nah, yang C, kemunculan fragmen berukuran kecil pada tikus disebabkan adanya kontaminasi primer. Yang D, apabila terdapat 10.000 pasang basa DNA genomik pada suatu sampel, kemungkinan enzim restriksi HAPA2 dapat mengenali situs pemotongan sebaik 30 situs. Silakan dijawab.
Oke, ada yang mau coba jawab atau langsung bahas? Kita langsung bahas aja ya. Um, jadi, kalau teman-teman lihat di gambar ini adalah hasil gel elektroforesis. Nah, pita-pita ini menunjukkan muatan atau berat dari ininya DNA utasnya. Jadi kalau misalkan dia beratnya 100 basa, base pair ini ya, BP itu adalah base pair pasang basa gitu ya. Lalu kalau yang ini berarti dia ukurannya 50 kilo basa. Ini 100 BP. Kalau dibilang apabila panjang gelombang DNA itu dianalisis dari ketiga spesies sama, maka DNA mengandung lebih banyak gen yang tidak terekspresi dibandingkan Drosophila dan E. coli. Jadi kan dalam risetnya ya, dalam eksperimennya ini adalah ada ini ya, mouse, tikus, ada lalat buah Drosophila, ada bakteri. Oke. Di sini didapatkan bahwa isolasi DNA dari tikus itu dia ada 2 dipecah gitu ya, terpecah gitu. Di 50 kilo dan 100 BP. Nah, kalau misalnya dibilang bahwa DNA genomik tikus mengandung lebih banyak gen yang tidak terekspresi. Kalau kita lihat metilasi itu kan berarti pemotongan. Kalau dari prosesnya metilasi itu pemotongan. Kalau dipotong berarti fragmennya semakin ringan, gitu kan? Kalau semakin ringan berarti beratnya, ukurannya itu dia semakin kecil. Nah, di sini ukurannya 50 KB. Jadi teman-teman jangan terkecoh ya. 50 KB itu artinya 50.000 kilo basa. Gitu. Jadi fragmennya dia yang tikus ini kan dia di sini fragmennya banyak nih yang 50 kilo basa. Berarti dia belum terpotong gitu. Bisa ditangkap nggak ininya? Apa namanya penjelasan dari gambarnya? Iya. Sedangkan untuk fragmen DNA pada Drosophila dan E. coli itu dia 100 pasang basa aja. 100. Berarti kan kalau 100 bisa lebih ringan. Jadi itu adalah hasil dari metilasinya. Gitu ya. Jadi kalau seperti itu berarti jawabannya A apa? Benar atau salah? Benar. Benar ya. Karena kalau kita lihat gen dari tikus itu dia tidak banyak yang terpotong karena tertinggal di belakangnya tertinggal ya. Berat fragmennya besar gitu. Nah, sekarang yang B. Pada Drosophila dan E. coli, situs pemotongan enzim restriksi HP2 tidak mengalami metilasi, sehingga banyak fragmen yang ukurannya besar.
Nah, ini masih masih sama dengan pernyataan yang A nih, pemahamannya. Apakah Drosophila dan E. coli itu tidak terpotong? Enggak ya, kepotong ya. Jadi dia mengalami metilasi. Jadi kalau dia bilang tidak di sini, ini yang salah gitu, bukan tidak. Karena mengalami metilasi, karena kita lihat dari hasil electrophoresis gelnya ada yang terpotong di sini. Jadi jawabannya salah ya. Lalu yang C, kemunculan fragmen berukuran kecil pada tikus disebabkan adanya kontaminasi primer. Ini pedas nak. Oke. Aduh. Apakah benar ya karena kontaminasi kalau kita lihat tuh di soalnya, enzim biasanya merupakan salah satu alat digunakan untuk menganalisis substansi. Enzim kalau keberadaan fragmen yang kecil ini sebenarnya kayaknya nggak menggunakan primer sih ya. Kalau misalkan dalam soal itu nggak ada penjelasan penggunaan primer, jadi kayaknya penggunaan primer ini membuat pernyataannya jadi salah. Oh, ada lebah. Itu salah ya. Lalu yang D, kemungkinan apabila terdapat 10.000 pasang basa genotip. 10.000 pasang basa. Pada suatu sampel, kemungkinan enzim restriksi HP2 dapat menganalisis pemotongannya sebanyak 30 situs. Ini harus dihitung ya kayaknya ya. Sepuluh ribu pasang basa. 10.000 pasang basa berarti kalau 10.000 pasang basa, kalau satu pasang basa aja kan kalau kita ingat-ingat kalau untuk menghitungnya itu kan DNA itu kan ada 4 ya, ATGC. ATGC itu ibaratnya dia kita ini ada konstruksi ibaratnya misalkan enzim itu kan dia juga mengandung 4 pasang basa ya. 4 pasang basa. Nah, ini juga dia mengenali 4 pasang basa juga dari DNA gitu. Kalau 4 pangkat 4 itu berapa ya? Dari kalkulator. 4 256 ya? 256 bukan. Jadi kalau probabilitasnya itu
itu 1/256, jadi 4/4 itu. Jadi probabilitas enzim restriksi mengenali pasang basa itu adalah 1/256. Misalnya nih. Terus ada 10.000 pasang basa, berarti kan 10.000 dibagi 256. 10.000 dibagi 256. Deket 10 nggak ya? 10.000 dibagi 256. Oh iya nih, deket. Tapi dia nggak 30 persis ya. Sebanyak 39 tadi kan hasilnya, jadi salah. Gitu. Tadi hasil 10.000 dibagi 256 itu adalah 39, sekian. Oke, bisa dipahami ya teman-teman ya. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Kayaknya kalau yang sel udah cukup ya. Ini kemarin udah dibahas juga nih. Ini. Kemudian yang biologi sel mungkin udah ya. Kita ke biologi tumbuhan. Nah, ini coba ya. Ke nomor 13. Gambar di atas menunjukkan sayatan melintang daun tanaman ficus. Ficus itu kayak contohnya yang terkenal ficus itu buah ara ya, buah tin. Tentukan apakah pernyataan berikut benar atau salah. Maaf, ada lebah. Tentukan pernyataan berikut benar atau salah. Jadi kan epidermis memiliki lapisan lebah dari satu lapis. Sel-sel epidermis yang berukuran besar di bawah lapisan paling luar tidak memiliki kloroplas. Lapisan epidermis diselimuti kutikula yang tebal. Ya. Sedangkan air lebih banyak disimpan pada jaringan mesofil. Silakan dijawab dulu ya. Silakan ya yang mau coba jawab.
Mau langsung kita bahas aja ya. Gimana Dava dan Anissa? Bisa mengikuti? Atau soalnya terlalu sulit ya? Iya, memang begitu ya soal Olimpiade. Tapi nggak apa-apa, nanti kan bisa ini lagi ya, bisa persiapan lagi seperti itu ya. Jadi teman-teman tadi ya, yang harus dihafal mungkin iya, tapi harus dipahami juga gitu. Jadi kalau tadi terkait dengan biologi sel itu kan metabolisme, kemudian juga glikolisis, siklus Krebs, lalu apa saja yang terkait di dalamnya gitu ya. Kemudian juga ini kalau biologi tumbuhan memang akan banyak tentang penampang-penampang seperti itu. Jadi bisa diingat-ingat terkait dengan jaringan-jaringan, kemudian bedanya monokotil dan dikotil dari akar, batang, daun itu biasanya keluar kayak gitu-gitu. Terus juga ini kan ini adalah melintang sayatannya, tanaman fikus. Berarti kalau melintang itu dia membelah jaringan seperti jaringan mesofil, kemudian juga jaringan epidermis gitu ya. Nah, kalau di sini kita lihat yang A, jaringan epidermis memiliki lapisan lebih dari satu. Ini epidermis ini ya, dari atas sampai bawah itu epidermis dan lebih dari satu lapis, betul. Gitu. Kemudian sel-sel epidermis yang berukuran besar di bawah lapisan paling luar tidak memiliki kloroplas. Nah, ini kalau kita lihat, ini yang besar-besar, itu nggak ada kloroplas di dalamnya ya. Warnanya terang. Kalau yang agak gelap itu berarti dia ada kloroplasnya. Gitu. Dan juga epidermis yang bagian luar itu dia tidak bertanggung jawab atas dia tidak berperan untuk melakukan fotosintesis. Jadi dia nggak ada kloroplasnya. Berarti yang B itu benar. Lapisan epidermis diselimuti kutikula yang tebal. Iya. Lapisan epidermis diselimuti kutikula yang tebal. Nah, ini ada kutikulanya nih ya. Berarti jawabannya benar. Cadangan air lebih banyak pada jaringan mesofil. Cadangan air lebih banyak dari daerah mesofil. Ini kira-kira betul atau enggak? Mesofil sebelah mana ya kira-kira? Saya coba ambil gambar yang lebih jelas ya, sebentar. Hmm, kalau di sini ini ada stomata, mesofilnya nggak terlalu terlihat ya. Bentar. Bentar nih daun.
Ini mesofilnya, tunggu ya, yang lebih jelas lagi. Nah, ini ya. Mesofil itu dia terdiri dari palisade dan sel spon. Kalau dibilang di sini cadangan air lebih banyak, sebenarnya enggak dijelaskan ya. Cadangan air di mana adanya udara gitu. Kalau air itu kan kita ibaratkan air itu adanya pada struktur pembuluh dari tanaman. Ada yang tahu apa yang mengangkut air dari akar? Ada yang ingat nggak? Yang mengangkut air dari akar itu silem ya. Jadi di silem itu dia mesofil belum tidak berkaitan dengan silem karena beda. Mesofil itu baru dalam epidermisnya aja. Kalau silem itu udah masuk ke dalam inti dari selnya. Jadi kalau dibilang di sini bahwa cadangan air lebih baik disimpan pada jaringan mesofil itu salah ya. Karena mesofil itu masih dalam epidermis, sedangkan yang banyak itu adanya di silem. Seperti itu. Bisa dipahami ya teman-teman ya. Oke, kita masuk ke soal nomor 14. Silakan 14. Terdapat perbedaan komponen jaringan flum dan antara tumbuhan angiospermae dan gymnospermae. Nah, ini ya. Pembuluh tadi silem, kita sekarang ke flum. Pada angiospermae, penyokong unsur tapis adalah sel pengantar yang diturunkan dari sel yang sama dari sel yang membentuk unsur tapis. Yang B, pada gymnospermae, penyokong unsur tapis adalah sel Strasburger atau sel albumin yang diturunkan dari sel yang berbeda dari sel yang membentuk unsur tapis. Pada angiospermae terdapat kalosa atau senyawa karbohidrat pada papan tapis, sedangkan pada gymnospermae tidak dapat. Atau tidak ada pernyataan yang benar. Silakan dijawab dulu. Oke, kita langsung bahas aja ya. Pada angiospermae, bedanya angiospermae dan gymnospermae apa? Ada yang ingat nggak? Yang paling sering itu kan gymnospermae itu contohnya pinus ya. Sedangkan kalau angiospermae itu adalah tumbuhan ya kayak rambutan, mangga, kayak gitu-gitu ya. Berarti dari sisi apanya berbedanya? Bijinya ya. Bijinya ada yang terbuka dan tertutup. Oke, jadi kalau angiospermae itu berbiji tertutup. Kalau gymnospermae itu berbiji terbuka.
Nah, Angiospermae contohnya seperti tanaman tanaman yang berbunga seperti misalnya buah ya, buah mangga, kemudian juga buah durian kayak gitu-gitu. Sedangkan kalau Gymnospermae dia nggak ada bunganya, tapi dia ada bijinya. Tapi bijinya itu kayak misalnya biji pinus, kemudian biji kalau teman-teman tahu tanaman selain pinus tuh ada oak kayak gitu-gitu ya. Tanaman-tanaman yang atau pine sini ada eksempelnya nih, pine, ginkgo, kalau pernah tahu juga itu adalah tanaman berbiji terbuka. Nah, sekarang perbedaan dari tapis, unsur tapis, ada yang tahu nggak di mana unsur tapis itu? Oke, kita jawab ya. Jadi kalau misalkan ini sebenarnya hafalan sih, jadi teman-teman bisa mengingatnya. Sel tapis itu sel flum ya. Itu adalah unsur tapis itu ada di dalam jaringan flum. Nah, ada yang namanya sieve tube member. Nah, seperti apa sieve tube member itu gitu. Kalau dalam film itu kan ada sel trakea. Kok teman-teman ingat ada namanya sel trakea. Kalau dalam plum itu dia ada sieve-nya. Ini tapisnya. Oke, ini silom dan flum pada Angiospermae. Jadi kalau dibilang bahwa Angiospermae penyokong unsur tapisnya adalah sel pengantar yang diturunkan dari yang membentuk unsur tapis, betul ya? Gitu. Nah, perbedaannya kalau Gymnospermae itu selnya, tapisnya berasal dari sel Strasburger. Gitu aja. Jadi jawaban yang B ini betul. Jadi perbedaan antara flumnya Angiospermae dengan flumnya Gymnospermae, kalau Angiospermae itu dia flumnya terbuat dari sieve tube member ini. Sedangkan kalau Gymnospermae dari sel Strasburger. Oke. Lalu yang C. Pada Angiospermae terdapat kalosa atau senyawa karbohidrat di papan tapis, sedangkan Gymnospermae tidak terdapat kalosa di daerah tapis. Hmm.
Pada angiosperma itu tidak terdapat kalosanya ya. Jadi ini kebalik ini. Jadi harusnya angiosperma itu tidak terdapat kalosa. Sedangkan kalau gimnosperma itu terdapat kalosanya di papan tapis gitu. Jadi ini salah. Oke. Lalu yang D, tidak ada pernyataan yang benar ya salah, karena kan pernyataan benar ada di A dan B gitu. Sampai sini bisa dipahami ya. Oke. Ini masih tentang penampang sel. Kita skip ke amfiswan ya, hewan ya. Ini baju ibu. Makasih. Ini kayak nomor 22 nih, nggak terlalu susah. Tapi kayaknya hitung-hitungan ya. Kita ke mana ya? Nomor ini deh, 26 ya. 26 implantasi embrio di uterus terjadi pada fase blastula. Nah, ini fase-fase yang terjadi dalam zigot ya. Setelah pembuahan. Oke, jadi setelah implantasi, blastula berkembang menjadi gastrula di dinding uterus. Jadi ini lihat gambar ya. Tentukan apakah pernyataan berikut benar atau salah. A berkembang menjadi, nah ini A, yang poin A ini, nih ya, A berkembang menjadi membran yang membungkus cairan pelindung embrio atau fetus. Lalu yang pernyataan B dan H ini ya, yang ditunjuk B itu yang sebelah sini, H-nya sebelah sini, berkembang dari trophoblast, sementara bagian lainnya berkembang dari inner cell mass. Yang C, lapisan E, ini E ya, lapisan E, berkembang menjadi otot yang menyusun sistem pencernaan dan pernafasan. Lalu yang D, salah satu rongga yang terlihat pada gambar di atas akan berkembang menjadi rongga dada dan rongga perut. Silakan dijawab. Oke, kita bahas ya. Atau ada yang mau mencoba jawab sebelum dibahas? Langsung bahas ya. Kalau teman-teman ingat, proses pembentukan zigot itu kan morula, blastula, gastrula ya. Prosesnya zigot development. Zigot embryo development. Ini gambarnya. Enggak ada sih.
Dari fertilization, kemudian ke aduh besar ya. Nah, di sini mirip ya. Trophoblast uterine cavity. Gastrula itu di seperti ini ya fasenya ya. Ini nih. Bentar. Bentar ya, nanti saya mau share gambarnya di sini. Endoderm. Ini jadi kan dalam perkembangan embrio itu nanti akan ada bagian-bagian ya. Jadi ada exoderm, ada endoderm. Nanti exoderm itu akan berkembang menjadi apa? Ectoderm itu akan berkembang menjadi apa? Kemudian mesoderm itu akan berkembang menjadi organ apa? Dan endoderm itu juga akan berkembang menjadi organ yang berbeda. Nah, kalau di sini pertanyaannya A berkembang menjadi membran yang membungkus cairan pelindung embrio. A itu kan adanya di sini ya. A itu kalau dalam perkembangannya dia adalah amnion ya. Nah, ini amnion ini. Amniotic sac. Jadi kalau dia bilang pernyataannya dibilang berkembang menjadi membran yang membungkus cairan pelindung, betul. Jadi cairan pelindung embrio itu namanya amniotic sac atau kantong apa ya bahasa Indonesianya? Ya amnion gitu. Kantong ketuban. Nah, jadi amnion itu adalah cairan ketuban itu. Jadi kantongnya itu namanya amnion sac. Kemudian yang B. Yang B dan H berkembang dari trophoblast, sementara bagian yang lain berkembang dari inner cell mass. Yang B itu kan B, kita lihat ya.
Yang H. Kalau dilihat dari lokasinya aja sebenarnya berbeda ya. Kalau B itu dia dari ectoderm. Ectoderm itu berarti um, ya termasuk dengan trofoblast. Nah kalau yang H dia adanya di inner gitu. Jadi kalau dibilang dua-duanya dari trofoblast itu tidak, karena hanya B-nya aja, H-nya itu enggak. Oke, kemudian lapisan E berkembang menjadi otot yang menyusul sistem pencernaan. Nah, E itu di mana nih? E itu ada di endoderm. Endoderm itu nanti akan berkembang menjadi rongga dalam. Jadi kalau misalkan ektoderm itu ya berkembang jadi kulit, rambut gitu ya. Kemudian mesoderm itu menjadi organ-organ, misalkan kalau di situ di sana tadi organ otot kayak gitu. Sedangkan kalau misalnya yang E E ini itu di dalam, berarti dia adalah yang paling dalam sehingga bisa diasumsikan dia akan berkembang menjadi rongga dalam. Jadi kalau dibilang dia berkembang menjadi otot dan pencernaan tidak tepat ya. Karena kalau pencernaan dan otot itu dia dari mesoderm. Oke. Lalu yang D, salah satu rongga yang terlihat pada gambar di atas akan berkembang menjadi rongga dada dan rongga perut. Hmm. Nah, kalau dibilang pernyataannya, rongga yang terlihat pada gambar di atas. Nah, kalau gambar di atas itu kan masih dalam fase gastrula. Itu belum berkembang gitu. Nah, rongga dada dan rongga perut itu belum terlihat pada fase gastrula ini. Jadi, kalau dibilang pada gambar ini sudah ada rongga dada dan rongga perutnya, salah. Gitu ya. Tapi terbentuknya pada fase setelahnya gitu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Itu tadi Anfiswan. Kita masuk ke ini aja ya. Kemarin, ini kemarin sudah ya. Kemarin etologi sudah. Lalu ini ekosistem juga sudah ya. Ekologi. Ini juga sudah kita hitung tentang genetika, hukum Hardy-Weinberg. Ini juga sudah nih. Oke, ini ya. Oke. Ini 49 juga sudah dibahas ya kemarin ya. Oke, kita bahas yang nomor ini saja. 43, silakan. Ini harusnya bisa sih karena menurut saya gampang ini pertanyaannya. Tentukan apakah pernyataan berikut benar atau salah mengenai perbedaan antara tundra dan savana. Yang A, curah hujan rata-rata tahunan tundra lebih tinggi dibandingkan savana. Kemudian tundra dapat dijumpai di dataran yang lebih tinggi dibandingkan savana. Yang C, rata-rata temperatur harian tundra lebih rendah dibandingkan savana. Yang D, savana cenderung berada di daerah dengan garis lintang lebih tinggi dibandingkan tundra. Ini gampang banget, ayo coba dijawab dulu ya.
Ada yang mau coba jawab? Tundra itu di mana sih? Ada yang tahu nggak? Ada yang ingat nggak? Ekosistem tundra itu ada di mana? Kalau dari fotonya, ini saya kasih lihat foto tundra itu seperti ini ya, teman-teman. Jadi tundra itu adalah suatu ekosistem yang terdapat di subtropis. Jadi di tempat yang sangat dingin. Nah, ini sedikit ada es juga ya. Jadi kalau tundra itu adalah misalkan di sekitar kutub gitu. Sedangkan kalau savana, savana itu kayak di Padang ya, Padang savana. Kalau di Afrika itu ada Padang savana, kalau di Indonesia adanya di Nusa Tenggara yang banyak sabana dan stepanya ya. Jadi ada semak-semak seperti itu. Ada apa namanya? Ada tanaman tapi tidak terlalu rimbun seperti hutan. Jadi dinamakannya padang savana. Nah, curah hujan rata-rata tahunan dari tundra lebih tinggi dibandingkan savana. Nah, ini benar atau salah? Kita udah tahu nih kalau tundra itu kan adanya di lintang utara ya. Kalau oh, kalau tundra itu adanya di subtropis. Kalau savana itu adanya di tropis. Berarti mana yang lebih banyak datang hujan? Kalau hujan itu lebih banyak di tropis ya. Jadi kalau dibilang tundra punya hujan lebih tinggi daripada savana itu jawabannya salah. Kemudian yang B, tundra dapat dijumpai di dataran yang lebih tinggi dibandingkan savana. Tadi ciri-cirinya adalah di subtropis dan adanya di tempat yang dingin. Berarti kalau dingin bisa jadi dia lebih tinggi ya dari sisi altitude-nya. Berarti benar. Kemudian rata-rata temperatur harian tundra lebih rendah daripada savana. Betul ya? Karena tundra itu ada di tempat dingin, jadi temperaturnya lebih rendah. Sedangkan kalau savana di tempat kita tropis itu lebih tinggi. Lalu savana cenderung berada di daerah dengan garis lintang lebih tinggi dibandingkan tundra. Lintang itu ada yang tahu nggak teman-teman garis lintang? Garis yang khatulistiwa itu lintang ya, yang mendatar. Kalau yang tegak lurus bumi itu garis bujur namanya. Kalau dibilang cenderung savana cenderung di daerah garis lintang lebih tinggi. Salah ya, karena savana itu ada di lintang yang lebih rendah. Kalau lebih tinggi di atas itu berarti yang tundra yang subtropis. Jadi ini jawabannya salah. Oke, itu ya mungkin teman-teman. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak?
Jadi ini soal yang saya rangkum dari beberapa jenis ini ya, beberapa jenis apa namanya, olimpiade. Jadi beberapa tahun saya gabungkan supaya bisa terlihat maksudnya dari jenis-jenis soalnya. Nah, teman-teman nanti bisa pelajari lagi ya. Nanti ini untuk soalnya saya kirim ke grup dan untuk soalnya sudah ada yang dijawab. Jadi yang sudah ada yang dijawab, teman-teman bisa pelajari di situ gitu. Kalau ada yang belum ya nanti bisa dicari sendiri ya ininya jawabannya. Mungkin kalau tidak ada pertanyaan itu dari saya ya. Minggu depan mungkin tidak sama saya karena nanti ada pengajar yang lain seperti itu teman-teman. Jadi saya mohon maaf kalau hari ini ada kesalahan atau ada yang kurang-kurang. Kalau misalkan ada pertanyaan setelah kelas ini bisa langsung lewat WA saja seperti itu. Oke? Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri ya pertemuan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya, semangat untuk persiapan olimpiadenya, semoga lancar dan juga semoga bisa gitu dalam mempersiapkannya. Saya tutup, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.